Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kegiatan ini selalu lancar, semua keinginan kalian bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Doa dipimpin oleh Bapak tunjuk saja ya. Dimas Cesar, silakan memimpin doa teman-temannya. Ayo. Sebelum mulai pelajaran, lepas baiknya baca doa. Baca doa. Selesai. Apa kabarnya nih? Udah lama ya ke sekolah ya? Iya, baik. Sehat semua ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak, sehat. Syukur. Ah. Ya. Tugas-tugasnya gimana? Tugas-tugas pelajaran? Aman. Aman? Waduh, Aman. aman, Pak. Lu lagi dipaksakan, Pak. Lumayan, Sulit. lumayan. Main sulit, Pak. Sepertinya. Jika ada kesulitan, alangkah baiknya silahkan bertanya kepada guru-guru ya, atau guru yang bersangkutan. Siap. Siap. Jangan diam-diam aja ya. Iya, Pak. Kondisi rambut tolong nanti diperbaiki sebelum masuk KBM ke sekolah ya. Iya. Kalau tatap muka kan tidak boleh ya, udah pada gondrong-gondrong. Ya, Pak. Oke. Jadi walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung, Bapak harap ini semua yang Bapak ajarin ya, semangat terus ya, jangan kasih kendor ya, karena masa depan itu kan kamu juga yang menentukan, bukan orang lain ya. Saya ingin jadi ini, jangan pengen jadi ini, jadi ini, kalian juga yang menentukan, bukan orang lain ya. Ya, Pak. Usaha tidak akan Ya, hasil terbaik itu pasti dari usaha kalian juga yang terbaik ya. Iya, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, itu kita akan belajar tentang mengevaluasi jaringan nirkabel ya. Ada nggak pertanyaan terkait untuk materi yang bab sebelumnya? Ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan berkaitan dengan materi yang sebelum ya. Kalau misalkan tidak ada, mari kita lanjutkan untuk pembahasan materi yang sekarang. Materi yang sekarang itu adalah kita masuk ke, Bapak izin share screen dulu ya. Iya, Pak. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Bagus. Pak. Teknik jaringan berbasis Kelihatan, luas. Pak. Mantap. Oke. Sip.
Halo Bagas. Saya absen dulu ya sebelum kita mulai ya. Bapak lupa tadi. Abdul Muklis ada nggak? Ada Pak. Abdul Muklis. Aditya Ditra. Kalau yang temannya tidak ada nggak apa-apa. Siapa? Aditya Ditra Ardiansyah. Gak ada kayaknya. Gak ada Pak. Ainu Jakia. Ada Pak Adli. Nggak ada Pak. Tidak ada. Alit. Hadir Pak, hadir. Hadir. Anissa. Ada Kak. Azka. Azka. Kas. Bagas. Hadir Pak, hadir. Azka ada nggak Azka? Nggak ada. Nggak ada. Ada Pak. Danda Ramadan. Gak ada Pak. Dewi Sartika. Dewi Sartika. Dewi. Dimas. Dinda. Hadir Pak. Hadir Pak. Padli. Hadir Pak, hadir. Febi. Edvirilia. Hafidin. Gak hadir Pak, hadir. Tolong di unmute, belum di unmute. Hadir Pak, hadir. Hafidin. Hermawan. Hadir. Intan Rosmalia. Dan hadir. Jonathan. Gak ada. Purniani. Hadir Pak. Hadir. Lutfi Rayhan. Mailani ada nggak? Hadir. Hadir Pak. Muhammad Mahdi. Hadir Pak, Muhammad Faiz. Hadir Pak. Muhammad Aditya. Muhammad Aditya. Nggak ada. Loading Pak, loading. Muhammad Nurholis. Loading Pak, loading. Muhammad Nurholis loading. Nengsi hadir. Nengsi Hadir. hadir. Hadir Pak. Opiani. Hadir. Opi. Bukan Mika. Pramudia Ramadan. Hadir. ngomong mayoi kan. Rangga Milanisti. Rangga mana Rangga? Reni. Hadir. Hadir. Rifki. Hadir Pak, hadir. Hadir. Rosi. Loading Pak, loading. Hadir. Halo. Sri Sagita. Hadir. Hadir. Taufik. Enggak ada. Ada rapat Pak. Yudi. Pak. Ah? Ada. Ada. Dika Pratama. Bareng sa. Ada ya? Baik. Ya, jadi tolong perhatikan anak-anak. Ya. Tolong di mute dulu. Silakan mikrofonnya di mute dulu. Mute. Oh, mute.
Jadi untuk pertemuan kali ini, kegiatan pembelajarannya adalah kita akan membahas tentang teknik jaringan berbasis luas. Kita masuk ke materi mengevaluasi jaringan nirkabel ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dasar, jenis, dan karakteristik jaringan nirkabel. Ya anak-anak ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengevaluasi jaringan nirkabel dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel. Kalau untuk mengevaluasi jaringan nirkabel itu terkait dengan kompetensi pengetahuan. Tapi kalau untuk mengkonfigurasi jaringan nirkabel itu masuknya kompetensi praktikum. Ya, jadi walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap langsung, nanti Bapak akan memberikan cara bagaimana kalian bisa melakukan praktikum tanpa harus datang ke lab sekolah. Ini bisa dilakukan di rumah kalian masing-masing, bisa menggunakan laptop ataupun bisa menggunakan komputer ya. Itu mungkin nanti kita masuknya di pertemuan 2 dan pertemuan 3. Baik, tujuan pembelajaran untuk pertemuan yang sekarang adalah, jelas nggak, kelihatan nggak di kalian? Jelas Pak, jelas. Baik, syukur. Jelas, Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Jelas. Nanti jika ada pertanyaan, boleh silakan pertanyaan terkait materi yang akan Bapak jelaskan di depan. Kalau misalkan tidak ada, Bapak mohon tolong mic-nya nanti dimatikan ya, kecuali kalau memang kalian ada yang mau disampaikan. Baik, untuk tujuan pembelajaran adalah melalui proses pengamatan tayangan video di YouTube, membaca bahan ajar, dan penugasan kelompok peserta didik dapat memutuskan persyaratan jaringan nirkabel dengan tepat. Untuk tujuan pembelajaran yang berikutnya, melalui proses pengamatan tayangan video di YouTube, membaca bahan ajar, dan penugasan kelompok peserta didik dapat memutuskan jenis jaringan nirkabel dengan tepat. Melalui proses pengamatan tayangan video, ini untuk tujuan pembelajaran yang berikutnya ya, membaca bahan ajar dan penugasan kelompok peserta didik dapat memutuskan kebutuhan perangkat jaringan nirkabel dengan teliti. Jadi melalui proses pengamatan tayangan video, berarti ada link video yang Bapak share di Edmodo, membaca bahan ajar, berikut pun bahan ajar dan penugasan kelompok. Maka dari itu untuk materi pembelajaran kali ini, saya akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bisa melakukan diskusi dalam penyelesaian LKPD yang sudah Bapak siapkan. Bentar ya, saya share screen lagi. Kelihatan? Lihat nggak? Nanti Kelihatan Pak. Oke, Kelihatan Pak. Oke, untuk terkait pengerjaan LKPD, materi bahan ajar, ataupun slide presentasi yang sudah Bapak buat, dan beberapa materi yang berupa video, bisa kalian akses di halaman kelas Edmodo. Nanti silahkan masuk ke Edmodo. Di situ kalian bisa download ya, mulai dari bahan ajar berupa PPT atau PowerPoint, lalu LKPD yang harus kalian kerjakan berkelompok, dan materi pembelajaran yang bisa kalian baca dan pelajari di rumah. Ya, adapun materi pembelajaran berupa video sudah Bapak cantumkan linknya di kelas Edmodo. Ya, lalu nah ini untuk kalian nanti, Pak, LKPD-nya dikumpul di mana? LKPD-nya dikumpul di Edmodo juga, sudah Bapak siapkan linknya. Silahkan difoto, nanti nama lengkap dan nama anggota kelompoknya jangan lupa dicantumkan, terus diunggah di Edmodo masing-masing. Ya, nanti setelah itu Bapak minta tolong
untuk absensinya nanti tidak hanya tadi absensinya, tadi Bapak juga siapkan link untuk mengunggah foto selfie kalian. Setelah foto selfie nanti fotonya diunggah di absensi ya. Itu sebagai bukti kehadiran kalian. Absensinya saya batasi sampai jam 5. Begitupun penugasan LKPD yang per kelompok silahkan diunggah maksimal jam 5. Karena kalau terlalu sore Bapak khawatirnya nanti kalian terganggu waktu istirahatnya ya. Kita lanjutkan ke PowerPoint yang tadi. Terlihat PowerPoint-nya? Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran yang keempat, melalui proses pengamatan, tujuan pembelajarannya hampir sama semua, tapi yang berbeda itu adalah dari materi yang Bapak sampaikan, yaitu acuan pembelajarannya, peserta didik mampu memilih spesifikasi peralatan jaringan nirkabel dengan teliti. Itu untuk tujuan pembelajaran yang nomor 4. Yang nomor 5 adalah peserta didik dapat mendesain jaringan nirkabel dengan teliti. Lalu yang berikutnya, peserta didik mampu mengelola laporan konfigurasi perangkat nirkabel dengan tepat. Lalu melalui proses pengamatan tayangan video di YouTube, penugasan mandiri, penugasan kelompok, membaca bahan ajar, membaca media pembelajaran, peserta didik mampu melakukan pengujian instalasi perangkat nirkabel dengan tepat. Tapi khusus untuk pada kegiatan pembelajaran sekarang, tujuan pembelajarannya hanya nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 saja. Kalian bisa memutuskan persyaratan jaringan nirkabel dengan tepat, lalu dapat memutuskan jenis jaringan nirkabel dengan tepat, dan dapat memutuskan kebutuhan perangkat jaringan nirkabel dengan teliti. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk kali ini. Nah, ini ada quote sedikit ya dari Bapak. Biar kalian makin semangat ya belajarnya. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Bukan kata Bapak, kata Aristoteles. Ya. Jadi bekal terbaik itu bukan nasi goreng campur telur dadar atau mie goreng dengan nasi. Ya, tapi pendidikan, hal-hal yang berbau materi itu akan habis ya, tetapi ketika kalian mendapatkan pendidikan yang baik dan dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan, ketika kalian kehabisan hal-hal yang berbentuk materi, kalian bisa mencari sendiri ya. Jadi tidak perlu mengandalkan orang lain terus-menerus. Paham ya anak-anak ya? Pak. Ya Pak, ya Pak. Ya, Pak. Jadi, Pak, boleh izin dulu gak Pak? Izin apa? Bohong. Mau ngangkatin pakaian Pak? Silakan. Silakan. Ya, Pak. Di mute. Ya Pak, pakaian Pak. Ya. Hujan. Hujan Pak, hujan. Oke. Salam dulu Hujan, Pak, Pak. jangan dilanjutin. Ngobrol aja dulu. Sudah nanggung atau Bapak lanjut ya. Ya. Jadi Iya, Pak. sekarang itu kesempatan kalian yang terbaik untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kalian bisa melanjutkan perjalanan hidup dengan baik. Ya. Yang tadinya jarang masuk ke sekolah semakin rajin. Yang jarang ngerjain tugas semakin rajin, karena ilmu pengetahuan apapun itu sedikit pun itu amat sangat berharga untuk kalian nanti. Ya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham. Paham, Pak. Paham Pak. Nah, ini kita lanjut ke materi. Ya, Paham, Pak. kita lanjut. Apa itu jaringan nirkabel? Jadi dengan menggunakan bantuan teknologi nirkabel itu, kita dapat mentransfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Bisa dari laptop ke laptop, bisa dari handphone ke laptop, ya, dari tablet ke handphone, tablet ke laptop, ataupun sebaliknya. Ya, tanpa menggunakan kabel. Dengan menggunakan teknologi ini kita dapat membangun jaringan yang lebih fleksibel. Yang lebih fleksibel itu artinya para pengguna itu tidak harus berdiam diri di satu tempat untuk bisa melakukan koneksi.
walaupun dalam perjalanan ya, yang kemarin baru jalan-jalan liburan kan masih bisa kirim-kirim pesan, bisa kirim-kirim gambar ke teman-temannya. Itu artian membangun jaringannya itu adalah yang lebih fleksibel. Seperti ini yang kita contohkan sekarang. Walaupun kalian ada di rumah, saya ada di rumah, kita masih bisa dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan jaringan nirkabel. Nirkabel itu tidak berwujud dan mudah diakses, ya, tak kasat mata, ya. Gelombang radio ini yang digunakan tak kasat mata, tapi dengan mudah bisa diakses. Teknologi nirkabel itu menggunakan radio frekuensi atau sinyal RF digunakan untuk koneksi. RF itu kepanjangan dari radio frekuensi atau gelombang elektromagnetis. Ya, cara kerjanya hampir sama dengan perambatan cahaya. Ya, sinyal radio frekuensi itu menggunakan media udara untuk bisa menuju ke tempatnya, ya. Nah, ini ada rentang sinyal frekuensi radio atau RF atau radio frekuensi. Jadi jaringan nirkabel itu dengan memanfaatkan radio frekuensi atau gelombang elektromagnetis untuk bisa menyampaikan pesan. Ya, rentang untuk radio frekuensi sendiri dari 30 kHz sampai dengan 300 GHz. Sinyal ini termasuk dalam kategori gelombang elektromagnetis. Dari beberapa literatur yang Bapak baca, gelombang elektromagnetis itu memiliki kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Ya, itu kenapa kita bisa mengakses jaringan internet ya dengan waktu yang cepat. Tapi Pak, tergantung juga dari providernya ya, cepat atau lambat. Ada yang cepat tapi kita harus mengeluarkan uang yang lebih, ada yang memiliki kecepatan yang sedang ataupun ada yang rendah. Sinyal ini tidak terlihat dan digunakan untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Siapa coba di antara kalian yang bisa memberikan beberapa contoh perangkat yang dapat terhubung ke dalam jaringan nirkabel? Silahkan. Siapa yang mau ngasih contoh sama Bapak, sama teman-temannya, perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lainnya? Kurniani Ramadhani. Coba kasih contoh sama teman-teman dan bapaknya. Perangkat yang bisa digunakan untuk mengirim pesan. Kurniani Ramadhani. Silahkan, Neng. Neng, Kurniani. Atau Sintawatil deh. Sintawatil backgroundnya udah bagus tuh. Neng, coba kasih contoh sama Bapak sama dan teman-temannya. Sinyal ini tidak terlihat dan digunakan untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya apa, Neng? Pak, putus-putus, Pak. Putus-putus. Putus-putus, coba ganti lagi ya. Putus-putus. Atau ada yang mau jawab? Nggak usah malu, silakan. Atau mau saya tunjuk saja? Reni Nuraini. Reni, Neng. Nih, sinyal ini tidak terlihat dan digunakan untuk mengirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contohnya apa perangkatnya? Sebelumnya sudah Bapak sebutkan tadi beberapa contoh yang digunakan. Apa ayo?
Nggak tahu Pak, lupa. Nggak tahu. Nggak dengar. Nggak dengar. Ini kamu pakai apa? Pakai handphone atau pakai laptop? Pakai HP. Bisa nggak mengirim pesan ke perangkat lain? Bisa. Ya, berarti contohnya apa? PA. Perangkatnya yang ditanyakan, bukan aplikasi. Jelek, Pak. Siapa? Coba sebutin namanya. Siapa? Siapa yang mau jawab? Gak usah malu. Tadi siapa? Aku jawab Pak. Ya, sok, silakan. Siapa namanya, Neng? Mahdi, Pak. Mahdi. Sok, silakan Mahdi. Jawab apa saja. Handphone, Pak. Buat telekomunikasi. Ada handphone, ada tablet, ada laptop, ya kan? Nah, itu beberapa contohnya. Kan tadi sebelumnya sudah Bapak sebutkan ya. Paham? WhatsApp, Pak. WhatsApp itu aplikasi. Tapi kalau kita berbicara perangkat itu ya tadi yang tadi Bapak sebutkan. Atau oleh tadi Ahmad Mahdi sebutkan. Pak, handphone Pak. Iya betul, handphone. Bluetooth, Pak. Kayak Bluetooth bisa apa itu, Pak? Bluetooth. Itu bisa karena dia termasuk ke dalam kategori. Apa Bluetooth, Pak? Iya betul. Hah? Nih contohnya ya. Salah satu pemanfaatan gelombang radio atau radio frekuensi atau gelombang elektromagnetis itu adalah penggunaannya adalah stasiun radio FM menggunakan sinyal radio frekuensi untuk menyiarkan sinyal. Kalau di Kerawang radionya apa yang terkenal? Kemuning, Pak. Kemuning. Di radio? Di radio? BSK, Pak. Itu. Ya. Jadi awal mula pemanfaatan radio frekuensi itu hasil pengembangan teknologi yang digunakan untuk siaran radio. Diimplementasikanlah ke dalam berbagai macam perangkat yang sekarang ada. Mulai dari handphone, laptop, bahkan smart TV juga kan sekarang bisa menggunakan wireless ya? Ya. Ya. Tetapi kategori yang digunakan untuk sinyal radio dan perangkat yang lain itu berbeda. Ada kategorinya masing-masing. Walaupun mereka sama-sama menggunakan sinyal radio frekuensi. Mereka didesain, dirancang sedemikian rupa sehingga gelombangnya ya ada spektrum gelombang tertentu yang digunakan memang untuk satu siaran radio. Siaran televisi pakai nggak gelombang radio? Atau pakai RF nggak siaran televisi? Pakai nggak? Kalau radio FM itu kan hanya membawa gelombang suara saja ya. Tetapi kalau televisi itu ada suara, ada gambar. Televisi pun sama dengan memanfaatkan gelombang radio frekuensi. Telepon seluler pun sama menggunakan radio frekuensi. Ada lagi nggak ya? Ada oven rumah tangga, ya ada oven ataupun peralatan medis. Pernah mendengar belum scan MRI untuk melakukan scanning anggota tubuh tertentu? Jadi dia sama menggunakan gelombang radio. Gelombang radio tersebut nanti dirubah ke dalam bentuk gambar sehingga kondisi organ dalam manusia itu bisa terlihat dengan jelas apakah sehat ataupun mengalami gangguan. Open microwave pun sama menggunakan radio frekuensi. Gelombang radionya dirubah menjadi panas sehingga makanan yang dimasukkan ke dalam oven dalam waktu tertentu maka ketika dikeluarkan akan hangat atau mencapai suhu tertentu. Kan biar glow up ya. Ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Coba silakan kalau ada yang mau ditanya tentang pemanfaatan radio frekuensi. Tapi kalau untuk ada kaitannya dengan jaringan komputer adalah
penggunaan wifi, ya, akses point, dan lain sebagainya. Facebook. Kalau itu mah aplikasi. Bapak lanjut ya. Ya Pak. Oke. Saya lanjut. Wis. Adapun beberapa persyaratan untuk membuat jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Satu adalah network interface card atau NIC yang digunakan untuk jaringan nirkabel. Umumnya kan kalau menggunakan medium UTP itu biasanya menggunakan kartu jaringan, tapi kartu jaringannya kan beda ya. Dia ada port RJ45. Ya. Sementara kalau untuk yang menggunakan nirkabel adalah menggunakan ya untuk jaringan nirkabel biasanya mereka ada antena di belakangnya. Ya, atau NIC menggunakan antena, tidak seperti kabel RJ45. Ya, RJ45 itu kan ada proses crimping, penyusunan warna yang sesuai. Kalau untuk nirkabel tidak, ya dia punya kartu jaringan sendiri. Adapun salah satu persyaratan yang bisa digunakan untuk membuat jaringan nirkabel, salah satunya adalah pemanfaatan akses point untuk menghasilkan sinyal dan membangun koneksi antar perangkat, akses point ataupun wifi router. Ya, coba siapa di sini yang pernah melakukan konfigurasi akses point? Di rumahnya atau di rumah temannya atau siapa? Akses point itu yang bentuknya seperti apa sih? Rifki atau Muhammad Aditya? Rit? Halo? Halo Pak. Ya, sehat A? Sehat? Alhamdulillah. Akses point yang seperti apa bentuknya? Akses point. Siapa yang bisa bantu jawab temannya? Silakan. Nanti silakan googling ya, Muhammad. Ya, Pak. Oke, siap, nanti googling. Perangkat yang memiliki adaptor sinyal nirkabel itu adalah beberapa persyaratan yang digunakan untuk membuat jaringan nirkabel. Kalau untuk di rumah kan pakainya pakai akses point juga bisa. Atau mungkin yang di rumahnya berlangganan jaringan internet, ada yang namanya modem wifi. Siapa di sini yang berlangganan internet di rumah? Saya Pak, saya. Pak. Wifi, Bude Pak, Bude. Mahdi, Bude, Mahdi. Pak. Saya Pak. Nah, Pramudia Ramadan. Ya. Pramut. Nah, itu salah satu contoh akses point ya, Pramudia ya, yang ada di rumah ya. Oke. Nanti kalau ada kerusakan, ada gangguan atau apapun itu, boleh silakan nanti kamu perbaiki sendiri. Masa iya anak TKJ nggak bisa ya? Nah, baik, kita lanjut ya. Jenis jaringan nirkabel. Berdasarkan ukuran teknologi nirkabel dibagi menjadi 4 kategori. Tadi teman-temannya ada yang teriak-teriak, Pak Bluetooth, Pak Bluetooth. Ya. Ada wireless PAN, wireless LAN, ada wireless MAN, ada wireless WAN. Perbedaannya dengan LAN, MAN, WAN yang kalian pelajari pada saat kelas 10 itu hanya medianya saja. Ya, media yang digunakan. Yang kelas 10 kalian pelajari menggunakan media konvensional dengan menggunakan UTP atau RJ45. Tapi kalau untuk jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio frekuensi. Oke, apa itu wireless PAN dan seperti apa sih Pak contohnya Pak? Wireless PAN, jaringan nirkabel yang digunakan jarak yang lebih kecil, dikenal sebagai WPAN, tidak lebih dari 10 meter atau 20 meter. Lebih dari situ, maka akan
kekuatan sinyalnya akan berkurang. Contohnya adalah komunikasi ponsel dan headset Bluetooth. Itu adalah salah satu contoh. Wireless PAN, personal area network. Kalau personal itu kan pribadi ya, berarti tidak melibatkan pihak lain. Contohnya, selain dari penggunaan Bluetooth, headset, dan handphone, apalagi Neng? Atau Hapidin Nur Yasin. Coba bisa nggak kasih contoh Bapak yang lain tentang apa itu contoh pemanfaatan dari WPAN selain tadi? Ya Pak, ya Pak. Yo, so, Yang PAN. Ya. Naonnya? Gedeng. Ulangi Pak. Pertanyaannya. Oke. Contoh WPAN itu adalah dengan memanfaatkan radio frekuensi Bluetooth. Contohnya koneksi Bluetooth headset dengan handphone atau dengan laptop. Ada nggak contoh yang lain? Bentar Pak. Ada apa PC? PC apa? Gimana coba? Atau ada temennya lain yang bisa bantu jawab? Coba. Ayo bantu nih. Silakan. Pak, kalau misalnya wifi nyambung ke HP itu bener nggak Pak? Bukan, itu WLAN. Kalau set it Pak? Share it kan harus ada akses point ya, share it ya. Kalau nggak seluler. Kalau hanya Bluetooth saja, contohnya apa? Radio Bluetooth, Pak. Speaker Bluetooth pernah dengar belum? Iya. Nah, Iya. itu contoh WPAN. Ataupun keyboard ataupun mouse Bluetooth. Oh iya. Nah, Iya Pak, paham. Ya Pak. Itu Udah Pak. ya. Contohnya yang lain ya, selain tadi penggunaan headset juga ada wireless mouse ataupun keyboard. Nanti kalian bisa cari contoh yang lain. Itu yang paling umum yang kalian temukan. Padahal anak-anak sekolah kalau datang ke sekolah itu suka bawa JBL, speaker, kalau nggak ada gurunya disetel pakai musik. Itu contoh. Pak, kalau kayak remote itu gimana, Pak? Kalau remote? Bisa remote juga. Ya. Kalau kategorinya ada Bluetooth dan inframerah. Kalau remote kan pakai inframerah juga kan? Dulu sebelum ada Bluetooth, inframerah juga digunakan sebagai media untuk mengirim data dari handphone ke komputer ataupun sebaliknya. Tapi kecepatannya luar biasa lambat. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada WiFi, ada Bluetooth, inframerah itu sudah cukup lah, lumayan. Ya. Dua jenis teknologi nirkabel digunakan untuk WPAN asosiasi data itu tadi untuk mengirim data. Kalau dari headset Bluetooth ke handphone, datanya adalah data audio, ya, atau bisa berkirim foto. Yang berikutnya, ya, WLAN atau Wireless Local Area Network. Ini adalah jaringan di mana dua atau lebih komputer yang hanya mencakup area terbatas. NIC yang digunakan dalam hubungan ini di mana memiliki rentang kecil untuk dibahas. Kami sering menyebut ini peer-to-peer network. Atau juga biasa disebut jaringan ad hoc yang sedang dibuat untuk tujuan sementara. Kalau untuk WLAN itu satu komputer terhubung dengan komputer yang lain secara langsung tanpa menggunakan autentifikasi keamanan jaringan. Ya, itu kategorinya apa? WLAN. Ya. Tidak seperti switch dalam jaringan berkabel, perangkat khusus digunakan dalam WLAN adalah biasanya disebut access point. Tuh, tadi temannya siapa yang nanya? WLAN. Kalau di rumahnya pakai access point, terhubung, bisa bertukar data dan yang lain-lain itu juga termasuk. WLAN yang menggunakan access point disebut basic service set. Ya, bertindak sebagai koordinator di antara perangkat-perangkat yang berbeda. Kalau di rumah kan access point itu kan yang terhubung kan tidak hanya laptop, ada handphone, ada televisi, ya, ataupun mungkin nanti ada perangkat-perangkat rumah tangga yang canggih,
lampu pun nanti bisa terhubung ke dalam access point, kulkas, ya, smart refrigerator, smart TV, smart watch, ya kan, dan smart yang lain-lain. Mungkin nanti beberapa tahun ke depan akan ada teknologi terbaru lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Nanya Pak. Boleh, silakan. Siapa yang mau bertanya? Kalau perbedaan standarisasi IEE 80.11 dengan 802.11b. Siapa yang bertanya? Dimas. Dimas Cesar, Pak. Dimas Cesar. Saya mute ya. Oke. 802.11a, 802.11b itu radio frekuensi, sama-sama radio frekuensi. Tapi yang berbeda itu adalah peruntukannya. Kalau 802.11a itu biasanya digunakan untuk enterprise atau untuk perusahaan-perusahaan besar. Sementara untuk 802B digunakan untuk peralatan jaringan yang digunakan untuk perumahan. Ya, sama-sama menggunakan radio frekuensi atau gelombang elektromagnetis, tapi peruntukannya yang berbeda. Kalau untuk di rumah sendiri juga banyak sebetulnya 802.11a, B, C, ataupun ada yang B, GN, ataupun ada yang mix. Ya, nah sebetulnya kalian nanti di situ sebagai admin jaringan, pada saat ketika kalian membeli sesuatu jangan sampai salah. Peruntukannya untuk siapa, peralatannya seperti apa, itu harus benar-benar teliti memilihnya. Ya, karena beberapa kategori itu banyak. Ya, itu yang membedakannya adalah kecepatannya dan rentang jarak yang ada, ya, antara BG atau antara tadi A dan B. Nah, adapun sekarang kita bahas lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu membahas WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Unit yang dikumpulkan dari banyak WLAN yang terletak di berbagai area. Menggunakan WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access yang dikendalikan oleh WiMAX Forum. Kecepatan maksimum 1 gigabit per detik. Seperti yang tadi ditanyakan oleh Dimas, ya, Dimas Cesar, IEE 802.16. Jadi selain 802.11 ada 802.16. Itu ada kaitannya dengan spektrum gelombang radio yang 30 kHz sampai dengan 3 GHz, ya. Kalau untuk IEE 802.11 itu pemanfaatannya digunakan untuk seluler. Handphone kalian ketika menyalakan selulernya 4G atau 4.5G atau 4G LTE itu menggunakan IEE 802.16. Ini adalah kategori yang digunakan untuk telepon seluler. Ya, kalau untuk 802.11 itu digunakan untuk peralatan jaringan yang digunakan untuk di rumah ataupun perusahaan-perusahaan. WWAN adalah jaringan yang sangat besar yang tersebar di wilayah yang sangat luas. Ini menghubungkan banyak kota. Ponsel menggunakan WWAN untuk memungkinkan komunikasi. Sekarang kalian ponsel itu kategorinya WWAN. Ya. Nah, adapun teknologi yang digunakan terbagi dalam banyak generasi 2G, 3G dan 4G. 1G-nya ada nggak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. 1G-nya ada, kategorinya dulu ada GSM. Ya. Itu dulu handphone jadul Nokia yang tahan banting itu dulu pakai teknologi wirelessnya 1G namanya. H+, Pak. Hah? H+. Apa H+ itu? 3G. Mungkin masih nge-lag dia, Pak. Dulu hanya
apa namanya, hanya berupa teks dan suara saja. Ya, kalau yang sekarang kan teks, suara, multimedia itu bisa terhubung. Kalau yang terbaru apa? Generasi teknologi W1 ini yang paling terbaru itu apa? Yang paling terakhir teknologi yang diumumkan di media-media itu apa? 5G, Pak. 5G. Siapa yang jawab itu? Hapidin. Hapidin. Ya, betul. Hapidin 5G. Di Indonesia sudah ada belum? Mau dibisain sih, Pak. Itu tergantung dari HP juga, chipset-chipsetnya juga. Oh ya. Bagus, betul Hapidin 5G ya. Yang sudah mengimplementasikan itu hanya beberapa negara. Di Amerika Serikat hanya beberapa negara bagian yang sudah mengimplementasikan 5G. Kecepatannya berapa? Kalau tentang kecepatan sih saya nggak tahu, Pak. Sampai Melebihi dari 4G. 1 GB per detik. Oh, iya. Kebayangkan kalau kalian beli paket data 1 GB ketika menggunakan 5G, apa yang terjadi? Cepat habis, Pak. Boros, Pak. Ya, betul, langsung habis. Lebih mahal nggak? Lebih boros, Pak, kuotanya. Jaringan lebih cepat, kuota pasti lebih cepat habis. Benar. Bisa gitu ya. Buat download anime cepat, Pak. Ya, nih Bapak bahas sedikit ya tentang teknologi yang terbaru yang 5G. Ya. Iya, Pak. Ya. Karakteristik gelombang radio itu semakin jauh jaraknya, maka lebar pitanya semakin mengecil. Jadi semakin jauh jaraknya, maka paket data yang dikirimkan semakin kecil. Atau bahasanya seperti ini, semakin jauh gelombang radio, maka kecepatannya tidak terlalu cepat. Tapi semakin lebar gelombang radio, kecepatannya pun semakin tinggi. 5G ada di sini nih, semakin lebar, tetapi jaraknya semakin pendek. Maka perusahaan-perusahaan seluler itu mereka harus membangun tower-tower yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan teknologi yang ada sekarang. Berarti para perusahaan telekomunikasi harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk membangun tower-tower lagi kalau mereka mau mengimplementasikan teknologi yang terbaru ini. Konsumen akan dimanjakan dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Tapi bahkan ada artikel-artikel yang dikeluarkan pada awal-awal tahun yang lalu bahwa teknologi 5G ini bisa menyebabkan banyak burung yang meninggal. Itu terjadi di Australia kalau nggak salah. Benar. Nah, ya, berarti ada yang baca beritanya, bagus. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Saya pernah dengar, Pak. Berarti nanti ke depannya kalau ada diimplementasikan di Indonesia, berarti biaya kita untuk berkomunikasi dengan orang lain akan mengalami peningkatan. Ya. Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, baik, kita lanjut. Sistem komunikasi yang digunakan sebelum munculnya 2G disebut 1G yang digunakan pada tahun 1980. Dulu itu terkenal dengan yang namanya handphone pisang, ya, Nokia, yang ukurannya luar biasa besar, tapi hanya bisa untuk telepon dan kirim SMS. Atau mungkin kalau ada temannya, orang tuanya yang pernah pakai pager, nah itu adalah satu contoh penggunaan 1G. Teknologi ini digunakan di sebagian besar perangkat analog. Ya, jadi hanya analog, belum ada digital. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian ya mengenai materi yang tadi sudah Bapak sampaikan, silakan Bapak sudah memasukkan link YouTube yang bisa kalian tonton untuk bisa kalian tonton nanti ya. Mudah-mudahan pemahaman kalian jauh lebih dibandingkan ya. Amin. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Terkait materi yang Bapak sampaikan.
Tidak ada. Oke, ya. Setelah kalian mendengarkan pemaparan Bapak, nanti silakan kalian buka Edmodo-nya, diunduh LKPD-nya, lalu silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kita akan bertemu lagi atau webit lagi pada sesi penutup, ya, di mana nanti kalian dari perwakilan kelompok menyampaikan kesimpulan ataupun ada pertanyaan dan refleksi pembelajaran. Ya, paham? Pak. Paham. Paham. Paham, Pak. Baik, silakan kerjakan LKPD-nya. Kita akan bertemu lagi nanti ya. Paham. Siap, Pak. Baik anak-anak, Siap, Pak. setelah kalian mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan masing-masing kelompok, sudah membaca bahan ajar yang sudah Bapak share, apakah ada nggak di antara kalian yang ingin bertanya tentang materi terkait yang sudah tadi kalian pelajari? Pak. Siapa? Sri Sagita Manda. Sri Sagita Manda. Silakan Neng, mau bertanya apa Neng? Apa perbedaan antara jaringan infrastruktur sama jaringan ad hoc? Infrastruktur dengan jaringan ad hoc. Ad hoc itu terjadi antara dua komputer dengan dua komputer yang memiliki adaptor nirkabel. Contohnya adalah laptop. Laptop satu terhubung dengan laptop yang satu lagi secara langsung, tanpa menggunakan peralatan perantara seperti access point ataupun wireless router. Ya, tetapi kalau infrastruktur itu ada kaitannya dengan bangunan, ya, jaringan teknologi nirkabel yang diimplementasikan ke dalam sebuah rumah atau gedung-gedung yang berlantai-lantai. Mereka menggunakan beberapa access point atau wireless router yang digunakan untuk terhubung, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di dalam gedung tersebut. Atau bisa juga dikategorikan adalah mereka itu men-share akses internet agar bisa diakses oleh orang-orang yang ada di rumah atau di dalam gedung-gedung bertingkat tersebut dengan memanfaatkan access point atau wireless router. Itu perbedaannya. Paham Neng Sri? Sagita? Paham Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Makasih Pak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Terkait materi yang tadi Bapak jelaskan. Iya Pak. Siapa? Kurnia? Ya, silakan Kurnia. Ya, baik. Silakan Kurnia. Mau bertanya apa? Apa perbedaan Wi-Fi sama WiMAX? Wireless Wi-Fi itu ada kepanjangannya, wireless fidelity. Kalau WiMAX itu wireless, tapi pemanfaatan penggunaannya khusus untuk teknologi seluler. Jadi yang bisa memanfaatkan tersebut adalah perusahaan-perusahaan telekomunikasi agar si para konsumen itu bisa terhubung ke dalam jaringan seluler mereka. Tapi kalau WiFi itu contohnya adalah kalau misalkan di rumah kamu langganan internet, itu namanya WiFi. Pemanfaatannya bisa di rumah. Kategorinya adalah 802,11 BGN atau mix. Ya, tapi kalau WiMAX 802,616. Ada yang tahu nggak apa itu kepanjangan IEE? Jadi IEE itu adalah Institute of Electrical and Electronic Engineer.
Ya, itu kepanjangan IEE. Mereka yang menentukan 80211, 80216, 80215 dan yang lain-lain. Ya, Kurnia, paham, Neng? Atau ada temannya yang mau bantu jawab? Fadli, bisa nambahin nggak jawaban tadi yang disampaikan oleh Bapak? Jangan mute dulu. Li. Ya Pak. Ya. Mau ditambahin nggak jawaban dari Bapak tadi antara perbedaan WiFi dan WiMAX? Nggak kedengeran Pak. Tidak kedengeran. Tolong diperhatikan lagi ya. Tolong lebih diperhatikan lagi ya. Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Mbak, siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Hermawan? Halo? Halo Pak. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Hermawan? Sinyalnya jelek Pak. Pertanyaan. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Putus-putus suaranya Pak. Putus-putus. Iya. Baik, kalau gitu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak lanjut. Ya, dimana nanti masing-masing kelompok silahkan menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran yang sekarang. Ya, jadi kesimpulannya apa setelah kalian membaca bahan ajar, menonton, dan berdiskusi dengan teman-temannya? Silakan perwakilannya saja boleh menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Abidin? Ya Pak. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil pembelajaran yang sekarang. Kalau sambil lihat boleh Pak. Boleh, silakan. Bentar Pak, bentar. Kelompok yang lain tolong dipersiapkan ya. Kesimpulan hasil pembelajaran. Iya Pak. Ya udah boleh Pak. Oh, silakan Hafidin. Kesimpulan dari pembelajaran ini, kita bisa memahami, menerapkan, dan menganalisis bab tentang jaringan nirkabel. Banyak manfaat dari jaringan nirkabel, salah satunya kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan keluarga, saudara, dan teman. Jaringan nirkabel juga bisa mencakup area luas seperti di rumah, lingkungan setempat, sekolah, dan dimanapun. Saya sebagai pengguna bisa merasakan banyak sekali manfaat dari jaringan nirkabel. Udah pas gitu. Baik, dari Hafidin. Ya. Baik, terima kasih Hafidin ya. Silakan teman yang lain, ada nggak yang mau menambahkan? Ya Pak. Siapa, Bagas? Bagas? Hadir Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya apa setelah menyimak materi yang Bapak sampaikan? Kesimpulannya nggak masuk Pak, kalau ini sudah sih pasti nggak masuk kesimpulan. Kalau nggak tambahin deh dari yang tadi yang disampaikan oleh Hafidin kesimpulannya. Silakan, ada lagi yang enggak yang mau menambahkan? Sri Sagita atau Padli Cikal deh, Padli Cikal, Hermawan, Lutfi, Opi, Nengsi. Halo Nengsi Yuandri. Pak, Anissa Ayu, ya sok Anissa Ayu. kesimpulannya dari materi ini saya menyimpulkan artinya nirkabel, manfaatnya dan kekurangannya. Begitupun jaringan keunggulan dari stabilitas tinggi
proses instalasi yang mudah dan cepat, lebih fleksibel, dan meningkatkan produktivitas. Adapun kerugian seperti keamanan karena keamanannya dapat disadap, faktor kecepatan, dan faktor biaya. Jaringan nirkabel mempunyai konsep tinggi. Adapun contoh kapan implementasi jaringan nirkabel antara lain sharing printer, koneksi internet, game online via Wi-Fi, dan mengatur peralatan audio-video. Bagus. Terima kasih banyak Anissa Ayu ya. Oke. Ya, Nah, gitu ya. Neng ya. Muhammad Bahdi silakan menyampaikan kesimpulan apa? Kalau tidak ada lagi, ya, saya akan memberikan kesempatan. Tadi ada pertanyaan, ada kesimpulan. Yang terakhir nih, refleksi pembelajaran. Ya, silahkan. Jangan teman-temannya yang tadi aja. Teman-teman satu kelompok tapi beda orang, coba. Refleksi pembelajaran. Apa yang didapat setelah kalian mempelajari materi mengevaluasi jaringan nirkabel tadi? Febi AF 25. Febi. Halo Febi. Feb. Nengsi atuh, Nengsi lah. Sok silakan. Refleksi pembelajaran Nengsi. Apa yang didapat setelah belajar tadi tentang mengevaluasi jaringan nirkabel? Jalannya jelas, Pak. Putus-putus. Refleksi pembelajaran, Neng. Apa yang didapat setelah tadi menyimak mata pelajaran dari Bapak? Setelah menyimak penjelasan dari Bapak? Bentar. Temennya yang lain kalau ada yang mau menyampaikan, siapkan ya. Atau temannya dulu yang lain sambil nunggu Nengsi. Silahkan Rifki Ramdhani. Rifki, halo. Yudi. Yud. Pak. Refleksi pembelajaran. Orang Pak. Refleksi dalam pembelajaran ini mudah juga dipahami. Materi bisa dilihat dalam dokumen dan menggunakan metode video untuk memperdalam pemahaman materi. Dan banyak manfaat yang diambil dari materi ini. Sudah. Terima kasih Yudi. Coba temannya yang lain, ayo. Bapak. Terima kasih ya Yudi ya. Iya Bapak. Muhammad Aditya, silakan. Kenapa Pak? Refleksi pembelajaran. Setelah belajar. Tadi satu kelompok sama Yudi Pak. Nggak apa-apa. Oh, disebut lagi nggak apa-apa? Jangan dong yang lain, coba. Menurut kamu ini mah. Oh, menurut. Manfaatnya refleksi. apa sih? Iya, manfaatnya apa sih setelah tadi menyimak penjelasan dari Bapak? Manfaatnya. Bentar Pak. Manfaat refleksi dalam proses pembelajaran. 1. Bagi peserta didik, kegiatan refleksi bermanfaat sebagai ruang refleksi positif. Salah. Kan. Jadi setelah menyimak materi penjelasan dari Bapak, nah, satu temannya ada yang lain, silakan. Refleksi pembelajaran mengenai materi yang dari Bapak sampaikan tentang mengevaluasi jaringan nirkabel. Hafidin, sok Hafidin lagi lah. Apa Pak? Refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Ya betul.
Kalau nggak jawab nggak apa-apa, Pak. Hah? Bentar, Pak. Cinta mana Cinta? Cintawati mana? Kok semakin sore semakin berkurang ya? Hujan. Guludug, Mbak. Ada guludug. Mungkin hujan, Pak. Temerin, Pak. Oke. Coba referensi pembelajaran yang terakhir deh, ini yang terakhir. Satu lagi. Boleh, Alit. Oh iya, Pak. Ya, silakan. Jadi menurut saya nih ya. Iya, apa sih yang didapat setelah tadi kita belajar gitu? Jadi yang telah kita dapat tentang pembelajaran jaringan nirkabel itu, kita bisa mengetahui betapa rumitnya, betapa cepatnya. Jadi kita tuh mungkin berkembangnya zaman bisa tahu gitu. Tuh. Bisa tahu apa? Ya apa sih namanya? Ya apa sih Pak, makin cepat aja gitu Pak jaringannya. Jadi kita tuh lebih mudah dipermudahkan untuk penggunaannya dan lebih banyak fasilitas-fasilitas yang bisa kita pergunakan Pak. Bagus. Nah, mantap gitu ya, Khalid ya. Nah itu tadi ya. Terima kasih banyak Khalid, Abidin dan juga iya Pak. Siswa-siswa yang lain. Terima kasih banyak. Nanti kita bertemu lagi. Ada nanti kita seperti ini lagi, kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan bosan-bosannya ya untuk bisa menyampaikan pertanyaan, menyampaikan kesimpulan, dan nanti refleksi pembelajaran ya. Nanti harus lebih banyak lagi yang menyampaikan. Ya, baik. Ya Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, masa ya awalan dipimpin dengan doa, untuk menutup juga kan kita harus akhiri dengan doa ya, biar semangat, sehat, walafiat, biar kalian jadi anak-anak yang sukses menurut kepada orang tua. Amin. Makin rajin belajarnya. Amin. Doanya dipimpin sama Muhammad Aditya. Ya, Muhammad Aditya silakan pimpin doa teman-temannya. Biasa Pak. Iya, doa biasa. Sebelum bubar gitu Pak. Iya. Sebelum bubar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih banyak ya sudah mau ya. Kita bertemu lagi minggu depan. Oke? Bapak cukupkan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.